Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti apa yang telah aku janjikan kemarin ya, kita sekarang akan melanjutkan topik kajian kita di mana seri 1 sudah kita selesaikan dengan baik ya. Dengan sebuah kesimpulan bahwa Yesus meneguhkan hukum Torah ya. Atau kalau kita sudah paham apa itu Torah, apa itu hukum, maka cukup dikatakan bahwa Yesus meneguhkan Torah. Lalu bagaimana dengan Paulus? Apakah dia benar menggadaikan Torah? Itu yang akan kita kaji sekarang di seri kedua ya. Seri kedua ini. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Yesus meneguhkan Torah. Oke, ada sedikit yang perlu aku jelaskan untuk teman-teman. Kenapa aku beri judul Paulus menggadaikan? Diksinya kenapa menggadaikan, bukan membatalkan? Ya. Karena begini, contohnya aku beri analogi beginilah. Supaya gampang kalian terima. Kalau kalian ya punya barang, terus kalian gadaikan di pegadaian, itu memposisikan barang itu menjadi berpijak di dua kaki. Salah satu sisi dia adalah milikmu, tapi dalam segi manfaat dia dimiliki oleh si pegadaian itu. Paham ya? Jadi bermain di dua kaki ya. Kamu punya barang, kamu gadaikan, barangnya kamu taruh sebagai jaminan, sebagai borek. Katakanlah barangnya itu apa? TV misalkan ya. Kalau zaman aku mahasiswa dulu itu TV itu sesuatu yang berharga. Jadi kalau kan zamanku belum ada ATM ya, adanya Wesel. Dari Sumatera sana datangnya itu paling cepat tuh seminggu Wesel datang. Jadi kalau sudah habis duit, ya terpaksa kita berbaik-baiklah kepada mbok-mbok yang punya warung ya, supaya boleh ngutang dulu. Jadi biasanya kalau Weselnya nggak datang-datang itu TV itu biasa kita sudah sudah menjadi sesuatu yang lumrah disekolahkan. Jadi TV itu yang 14 in itu yang paling gampang ya, 14 in. Makanya kita mahasiswa itu paling seneng TV yang 14 in karena ngangkatnya gampang. Kalau yang gede itu kan sulit ya. Zamanku belum ada TV gepeng-gepeng itu apa namanya? Plasma belum ada, masih TV tabung. Jadi kalau sudah tidak ada duit, ya itu Wesel belum datang, makan numpuk di warung ngutang terus semakin bertambah-tambah. Ya solusinya ya menyelesaikan masalah dengan masalah. bukan masalah tanpa masalah. Itu di kalangan mahasiswa khususnya yang perantauan itu terbiasa ya. Ya keadaan sih memaksa ya. Sebetulnya kita siapa mau di pegadaian. Akhirnya TV itu kita bawa ke pegadaian dan kita mendapatkan sejumlah uang yang kita pinjam. Akhirnya bisa bayar bon di mbok-mbok tempat warung makan ya. Ya sekedar untuk bertahan hidup lah. Nanti setelah kita dapat Wesel dari orang tua baru ditebus begitu. Ya keadaan yang memaksa sih ya. Sebetulnya sih siapa mau. Kita sama-sama orang hubungan dengan pegadaian itu sebetulnya orang yang dikerjai sama yang punya pegadaian. Kita itu dikerjai ya. Nah, ketika TV itu ada di pegadaian, itu manfaatnya yang punya kan yang punya pegadaian itu dia bisa setel, dia bisa lihat. Zaman aku dulu itu apa namanya ya, berita ya. Sementara kita tapi itu secara hukum hak milik kita, tapi kita tidak bisa menggunakan kemanfaatannya untuk nonton dunia dalam berita misalnya, tidak bisa ya. Itulah yang disebut dengan bermain di dua kaki. Satu kakinya itu milik kita, tapi secara kemanfaatan kakinya itu milik yang digadaikan itu. Nah, Paulus
itu bermain di dua kaki. Ya. Makanya berkali-kali aku bilang ya, beragama itu adalah aplikasinya itu ketaatan terhadap hukum, bukan mengakali hukum. Jadi hukum-hukum Allah itu dicerna dengan akal, tapi jangan diakali. Ini yang pinter bahasa gini biasanya orang Jawa. Ngakali sama akal tuh, dengan akal tuh berbeda. Kita beragama dengan akal, itu berbeda dengan kita ngakali agama, itu beda. Ya. Jadi di sini Paulus itu bukan beragama dengan akal, tapi ngakali agama. Karena nanti kita tahu bahwa sebetulnya hukum atau yang disebut dengan Torah itu, apakah dia dikatakan membatalkan hukum Torah, ya, atau tidak? Itu pembaca surat-surat Paulus bisa bingung dibikinnya. Makanya seperti yang Petrus katakan bahwa membaca surat-surat Paulus itu harus hati-hati karena bisa bisa terjebak dalam sebuah kesalahan. Sementara kita tidak tahu sebetulnya yang mau disampaikan Paulus itu yang mana sih? Apakah dia mempertahankan Torah atau dia melenyapkan Torah? Itu pernyataannya beda-beda. Dia bermain di dua kaki berdasarkan kepentingan yang aku bilang kemarin. Kepentingannya untuk apa? Maka dari itu ketika Timotius itu disunat, itu atas dasar kepentingan. Bukan atas dasar taat kepada hukum Allah yang itu sudah diajarkan sekian ribu tahun, ya. Entah 1000, entah 1500 tahun sebelum era Musa, sebelum era kenabian Kanjeng Nabi Musa yang disebut Moses, yaitu terjadi pada Kanjeng Nabi Ibrahim yang bisa kita lihat di surat Kejadian itu. Bukan karena ketaatan, bukan, tapi karena kepentingan. Karena yang mau dihadapi orang-orang bersunat, maka yang diutus harus orang bersunat juga. Nanti kalau dihadapinya orang-orang yang tidak bersunat, ya nggak perlu sunat, gitu loh ya. Jadi semoga paham. Kemarin ada yang sepertinya kurang jelas ya, maka aku jelaskan kenapa aku mengatakan bahwa Paulus menggadaikan Torah karena dia bermain di dua kaki tentang Torah. Tuh. Oke. Mengulangi lagi sekilas apa yang aku sampaikan kemarin ya. Bahwa menjadi perbincangan pelik di antara para teolog-teolog tentang surat-surat Paulus ini, yaitulah di samping suratnya itu kalimatnya itu bulat. Jadi kadang-kadang kita perlu berkerenyit kening untuk iki karepe Paulus iki opo sih gitu ya, bulat. Jadi sebetulnya para teolog-teolog sejak dulu pun itu sudah gimana ini memahami ini? Mereka berseberangan, ya, berbeda pendapat. Akhirnya hermeneutik itu mereka kerahkan. Terus gimana dalam mensikapi surat-surat Paulus itu? Ya, sekarang kita hanya mengulangi saja. Sebetulnya seperti yang telah dipermasalahkan juga sejak dulu. Kalau Torah itu batal, itu kan berhubungan dengan tempus. Tempus delictinya itu, batalnya itu mulai kapan? Dan apa yang membatalkan Torah itu? Ini kan serba menjadi sebuah perdebatan dari sejak awal mula hingga saat ini. Ya, itulah asiknya kalau kita membicarakan atau mendiskusikan perkembangan sejarah yang ada tentang agama-agama ini, dan kita harus saling berbesar hati ya. Kalau sudah berbicara sejarah itu relativitasnya itu tinggi, tergantung sumber mana yang dia baca, kan begitu. Nah, aku sih mendudukan surat-surat Paulus itu adalah ya surat biasa gitu loh, bukan firman yang dari Allah. Seperti bagaimana Injil diterima oleh Kanjeng Nabi Isa dari Allah,
Bukan sebagaimana Torah diterima Kanjeng Nabi Musa dari Allah, bukan begitu. Ini Paulus kebetulan, ya kebetulan atau enggak itu, di sidang Yerusalem mendapat angin dia. Sehingga dia dipercaya khususnya terhadap orang-orang yang tidak bersunat. Makanya akhirnya dia mengklaim bahwa kelompok dia itu kelompok yang mendakwakan kekristenan terhadap orang-orang tidak bersunat. Sementara yang lainnya itu ya, para murid itu untuk orang-orang bersunat. Dan kita tahu sejarah mengatakan akhirnya kekristenan yang berawal dari Nasrani itu di kelompok orang-orang bersunat itu tidak laku dijual, karena orang-orang Yahudi itu sampai sekarang tetap dalam keyahudiannya, bertahan dia di sana. Akhirnya kekristenan ini baru laku dijual itu terhadap orang-orang yang tidak bersunat alias di luar Yahudi. Dan itu juga bertentangan sejak mula yang sudah makanya kajian gue itu runut ya, harus diikuti satu persatu. Awal dulu aku mengatakan Yesus itu sebetulnya diutus untuk siapa? Kan Yesus sudah memberikan constraint kepada para muridnya bahwa ajaran Nasraninya itu tidak boleh dibawa keluar teritorial Israel. Kan begitu. Oke, sekarang masalah waktu ya. Masalah waktu. Kapan kalau memang Torah itu sudah batal? Itu kapan sih ya batalnya? Itu kan kita perlu mendiskusikannya juga. Aku sedikit mengurai Matius 15:7 ya. Sorry, Matius 5, nggak usah aku tulis lah, kemarin sudah aku jelaskan. Matius 5:17. Begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, sekarang kita bertarung di sini untuk memahami kata menggenapinya itu apa. Hermeneutik itu akan menjadi sebuah alat pertarungan kita. Karena apa? Kalau teman-teman Kristen mengatakan bahwa dengan datangnya Kristus dan tersalibnya Dia itu menjadi tempus delicti awal dibatalkannya Torah, ya itulah pemikiran yang kalian dapatkan dari Paulus. Dengan memahami diksi menggenapi itu seperti itu. Tapi apakah ya hermeneutikal itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa menggenapi itu diartikan setelah Yesus tersalib bahwa hukum Torah tidak lagi berjalan? Kan itu kata-kata Paulus, perlu kita uji. Sekarang kita uji diksi-diksi yang merangkai narasinya. Kita ulang ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan yang melainkan untuk menggenapinya. Sudah jelas di sini tidak ada cerita salib atau tidak tersalib. Yang ada bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Artinya hukum atau Taurat ya, seperti aku bilang tadi kemarin, LA itu seharusnya nggak usah menggunakan kata hukum. Ya, tapi Torah gitu saja sudah cukup karena Taurat itu ya hukum itu ya. Bahwa itu tidak ditiadakan dengan kedatangannya Yesus. Bahkan Yesus menggenapinya. Nah, kata menggenapi ini akan kita pahami seperti apa? Kalau dipahami seperti yang tadi yang Paulus sampaikan, tentu bermasalah. Karena diksi yang di atas jelas. Ya. Aku datang ya, jangan disangka untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti kedatangannya itu tidak mempengaruhi hukum Taurat, dia tetap ada. Justru kata menggenapinya itu kita pahami sebagai kesempurnaan, melengkapi dari sesuatu yang dirasa kurang dari hukum Taurat itu dilengkapi, disempurnakan oleh Yesus. Bukan malah dengan tersalibnya Yesus terus hukum Taurat tidak berlaku lagi, bukan begitu. Sama seperti Kanjeng Nabi Ibrahim ya, nanti itu akan diteguhkan oleh Kanjeng Nabi
Musa. Kanjeng Nabi Musa akan diteguhkan lagi oleh Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa akan diteguhkan lagi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya sebetulnya ajaran dari para nabi itu bukan sesuatu yang baru. Ini penerus-penerus semua. Itulah nanti yang kita pelajari dalam sebuah tema abrogasi. Abrogasi itu begitu. Yang kemudian itu melanjutkan yang lalu dan menyempurnakannya. Begitu abrogasi itu. Jadi ada benang merah, ya. Oke. Sudah aku jelaskan tentang tempus delicti. Sekarang kita tahu apakah hukum Torah itu setelah Yesus tersalib tidak berlaku. Jawabnya, meskipun Yesus tersalib, meskipun karena nanti menurut Islam beda lagi, Yesus itu tidak tersalib ya. Tapi kan kita mengikuti dulu kerangka berpikir biblikal bahwa Yesus tersalib. Jadi artinya meskipun Yesus tersalib, hukum Torah itu tetap berlaku dan berjalan. Ya, tidak lalu batal. Oke. Sekarang kita bisa lihat bagaimana kekacauan dalam catatan Lukas ya. Ini aku sudah ini kemarin kan ya. Lukas 6:16 ya. Lukas 16:6 ya. Ini akan kita ketemukan ya dengan Galatia 3:24 ya. Ini gimana merukunkan keduanya ini gimana ya? Merukunkan ada kedua ayat ini terkait dengan tempus delictinya Torah ya. Begini, aku baca di Lukas. Sebentar, aku kasih tahu dulu. Yohanes ya. Yohanes itu putranya Kanjeng Nabi Zakaria ya. Kalau dalam perspektif Islam itu Kanjeng Nabi Yahya. Itu memang semasa dengan Kanjeng Nabi Isa ya. Jadi Kanjeng Nabi Yahya itu putranya Kanjeng Nabi Zakaria itu semasa ya dengan Kanjeng Nabi Isa ya. Tetapi walaupun demikian tetap saja Kanjeng Nabi Yahya atau Yohanes itu lebih tua ya, meskipun tidak terpaut jauh ya, lebih tua. Kalau kita baca di kitab Lukas seperti itu, karena pada waktu kondisi kehamilan bukan kelahiran antara Ibunda Elizabeth dan Ibunda Maria itu selisih juga, bukan bareng-bareng sama-sama hamil, sama-sama usia kehamilannya sama, tidak begitu ya. Oke. Sekarang setelah itu aku jelaskan dulu di Lukas 16:16 begini katanya. Hukum Taurat, aku ngikuti ngikuti LAI ya, sebetulnya Taurat gitu saja sebetulnya tanpa hukum. Tapi oke lah, aku ikuti aja LAI supaya kalian juga nggak bingung. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi kalau menurut Lukas 16:16 ya, hukum Torah itu berlaku hingga zaman Yohanes. Oke. Sekarang apa kata Galatia? Galatia 3:24. Jadi hukum Torah adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Coba, kalau ini Kristus, terus gimana ini merukunkannya ini? Gimana? Salah satu sisi katanya Yohanes jadi patokan, salah satu sisi katanya Kristus yang jadi patokan, menjadi tempus delicti kapan tidak berlakunya hukum Torah. Nih, ya, bisa ketemu nggak ini? Coba, bisa ketemu nggak?
kalaupun aku sudah jelaskan, Kristus dan Yohanes ini memang usianya tidak terpaut jauh, ya. Ini kan diametral ini. Bisa nggak diketemukan? Yang satu katanya Kristus, yang satu katanya Yohanes. Di sini dia pertarungannya. Bukti bahwa terjadi kegamangan karena sebuah ketidakbenaran. Karena apa? Ya, maupun Yohanes maupun Kristus itu kehadirannya tidak serta-merta membatalkan Torah. Ini karena tidak ada sebuah tipu menipu yang sempurna, itu tidak ada. Ini hasilnya ini. Saling bertentangan. Yang satu ngomong Yohanes, yang satu ngomong Kristus. Mana yang mau dipakai? Yang jelas Yohanes bukan Kristus dan Kristus bukan Yohanes. Itu. Ya. Itu salah satu contoh yang kita dapati dalam catatan-catatan Injil dan surat-surat kiriman Paulus, ya. Oke. Sekarang kita masuk lagi lebih fokus. Paulus itu menggadaikan Torah apa tidak? Sekarang kita mulai dari bagaimana perlawanan orang-orang Yahudi, ya. Oke, ini apa, Bos? Ini satu, ini dua, yaitu kisah Kisah Para Rasul 18:13. Tuh. Begini. Jadi orang Yahudi itu tidak terima sama Paulus, itu tidak terima dia. Jangan main-main sama orang Yahudi, ya. Mereka ini orang yang powerful saat itu. Karena mereka, ya. Karena mereka, sorry. Ini ya, aku baca. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Torah. Tuh. Jadi mereka, orang Yahudi itu mengatakan bahwa iya, Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah. Jalannya bagaimana? Bertentangan dengan hukum Torah. Padahal orang-orang Yahudi itu semua diusahakan powerful tuh, untuk menjaga hukum Torah. Makanya orang Yahudi tidak mau, ya. Itu adzan tak? Sudah adzan? Sudah berapa lama? 23. Oke, nanti habis adzan kita lanjutkan. Aku mau adzan asar dulu, ya. Nanti kita lanjutkan. Atau satu ayat lagi aku kasihkan supaya nanti kita tinggal melanjutkan, ya. Sekarang Kisah Para Rasul 21-28. Kisah Para Rasul 21-28. Ya. Begini. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Itu. Jadi di sini orang-orang Israel itu memberikan perlawanan, ya, terhadap Paulus. Ya. Karena apa? Orang-orang Israel itu meneguhkan hukum Torah. Oke, nanti kita break dulu sholat asar, nanti kita lihat bagaimana Paulus membela diri. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja jedah sholat asar, ya. Sekarang kita lanjutkan kajian kita, ya. Setelah alhamdulillah segar kembali setelah wudhu, ya. Jadi kalau
mereka itu diurapi, kita juga diurapi lewat wudhu gini ya. Pakai air wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku review sejenak. Tadi di Kisah Para Rasul 18:13 ya. Ditambah lagi Kisah Para Rasul 21:28. Orang-orang Israel Yahudi itu tidak terima terhadap apa yang dilakukan Paulus, karena Paulus itu dinyatakan sebagai menentang hukum Taurat atau menentang Torah gitu ya. Jadi kalau aku nulis menentang Torah, ngerti ya, walaupun nggak ada hukumnya ya, menentang Torah. Itu yang nggak terima itu orang Israel, orang-orang Yahudi ini. Cuman Yahudi ini juga gimana ya? Dia juga nolak Yesus, padahal Yesus itu ya meneguhkan hukum Torah, gitu loh. Jadi serba ruwet kalau kita baca. Jadi serba nggak karu-karuan semuanya. Ketika Paulus menentang hukum Torah, orang Israel juga nggak tinggal diam, memberikan perlawanan. Itu seharusnya yang dilakukan dengan orang-orang Kristen ketika Paulus. Sekarang kalau ada sebuah pertanyaan, Paulus itu pelaku kejahatan kriminal nggak sih? Itu kan nanti bisa kita lihat dari track record yang pernah kita bahas, bahwa kita tidak perlu yang namanya visi misi, tapi kita perlu track recordnya dulu, siapa dan melakukan apa gitu. Coba misalkan ada sebuah multiple choice, pilihan berganda ya. Paulus berawal dahulunya itu adalah seorang kriminal ya. Jawaban A benar, B salah. Itu multiple choice-nya itu 2 saja, nggak usah 3. A, B. Itu pilih yang mana kamu? Pilih yang benar apa yang salah? Kan kalau kamu tahu sejarah ya, yang kita temukan dalam surat-surat kiriman ya, itu kan sudah jelas kita tahu bahwa Paulus itu pelaku kriminal. Nah, maksudku, kenapa kekristenan itu memberikan cek kosong kepada pelaku kriminal? Ya kalau misalkan dia bertobat, oke lah. Entah itu dia bohong, entah itu dia benar ketemu Yesus, itu pun nggak ketemu ketika masih sama-sama berada di dunia. Oke lah, terserah lah. Sebetulnya itu sudah sebuah awal masalah, ya. Oke lah. Tapi Mbok Yao jangan memberikan cek kosong dengan merunut. Yang disampaikan Paulus itu bertentangan enggak dengan yang disampaikan Yesus. Itu loh maksudku. Tapi kan ini cek kosong diberikan semua. Justru kritik itu datang dari orang-orang Israel yang menegang teguh Yahudi. Gitu loh. Jadi, tapi juga salah satu sisi Israel tidak mau menerima Yesus gitu. Tuh, ada tamu tuh. Coba. Jadi ini memang terjadi kekacauan berpikir ya, kalau kita nggak pandai-pandai melihat duduk permasalahannya ini sebetulnya bagaimana gitu ya. Oke, ya, itu nanti kita lalui lah dulu itu ya, kita lalui. Tapi yang jelas bahwa orang Israel itu tidak terima terhadap Paulus yang telah menentang Torah. Itu yang harus digarisbawahi ya. Yang jadi masalah, orang-orang kekristenan setelah Nasrani menjadi Kristen tidak memberikan kritik apapun. Jadi setiap Paulus ngomong apa selalu diamini. Itu masalahnya. Coba kalau memberikan kritik seperti yang dilakukan Israel, kan jadi lain cerita. Oh, ini Paulus sudah menyimpang dari ajaran yang dibawakan Yesus. Itu sudah tidak terjadi penyimpangan seperti sekarang ini, di mana orang-orang Kristen di kolong bumi ini pada nggak sunat, nggak taat Torah, gitu loh. Ya, di situ duduk permasalahannya. Nah, sekarang kita lihat apa pernyataan Paulus terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya. Apakah dia membela diri atau tidak? Ya, kita lihat dulu. Tapi sebelum ke situ, aku akan mereview lagi tentang
bagaimana tentang sunat kemarin yang sudah kita bahas, supaya kamu tahu bagaimana cara Paulus bersilat lidah ini ya. Kita lihat di sini di Roma 2:25. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Torah. Tetapi jika engkau melanggar hukum Torah, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Torah, tidaklah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat. Yang kedua 7. Jika demikian, maka yang tak bersunat tetapi melakukan hukum Torah akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi melanggar hukum Torah. Coba, dari 3 pernyataan ini kan nampak bahwa dia bauletnya nggak karu-karuan. Ya, seharusnya kalau Paulus itu benar-benar akan mentaati sebagai kelanjutan dari ajaran yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi dalam Nasrani, dia berkata, kamu sunat dan kamu taat terhadap hukum Torah. Begitu. Bukan terus menjadi dikotomi antara orang yang sunat tetapi melanggar hukum Torah dengan orang yang tidak bersunat tetapi menaati hukum Torah. Ini kan dua dikotomi yang dia hadap-hadapkan. Seharusnya kan dia mengatakan, kamu bersunat dan kamu menaati hukum Torah. Begitu. Tapi dia mengatakan, untuk apa melakukan sunat kalau tidak melakukan hukum Torah? Lah pertanyaanku, sunat itu hukum Torah atau bukan? Gitu loh. Kan jadi bulat gak karu-karuan. Karena sunat itu sendiri hukum Torah. Bagaimana dia bisa mengatakan, ya, tidak bersunat nggak apa-apa asal melakukan hukum Torah, dan itu lebih unggul untuk menghakimi orang-orang yang bersunat tapi tidak melakukan hukum Torah? Kan jadi diputar balik nggak karuan. Nah, begitulah cara dia membela diri tentang pernyataan Israel, ya, Yahudi itu dalam Kisah Para Rasul 18:13 dan Kisah Para Rasul 21:28. Kita lihat bagaimana cara dia membela diri. Ya, ini kajian ini ya, nanti kalau kita terus-teruskan itu muara, hulu muara. Muaranya itu akan juga bisa sampai kepada surat An-Nisa. Ya, 157 158 ya. Coba aku lihat dulu An-Nisa 157 karena ini akan saling berantai nanti nih ya. Mungkin ada yang tanya, kok ujung-ujungnya bisa ke sana. Iya, ini nanti akan terus bisa nyasar sampai ke surat An-Nisa, ke Al-Qur'an ya. Karena nanti setelah ini kita akan bahas teologi Paulus itu yang dikenal dengan Kristen itu seperti apa gitu. Itulah yang aku bilang, aku tidak mau ketika Nasrani itu sama dengan Kristen. Oh tidak, Bos. Beda Nasrani dengan Kristen gitulah. Sebentar aku lihat ya. 157. Oke. 157. Iya, nanti bisa bermuara sampai ke An-Nisa 157 dan 158. Ya. Itu bisa sampai ke sana tadi dan diawali dari 156. Ya. Jadi nanti dari mulai 156, 157, 158, berlanjut 159, 160, sudah sampai situ cukup. Ini nanti bisa bermuara ke sana, ya. Kalau nanti kita lanjutkan lagi, karena nanti kita kalau di seri ketiga nanti kita akan membahas teologi Paulus itu seperti apa gitu loh, supaya kalian tahu. Tapi setidaknya ini harus kita selesaikan dulu bagaimana cara Paulus membela diri, ya. Nih cara dia membela diri gitu. Ini aku juga heran kenapa ndak ngaku ini. Ya, dia tetap saja mengatakan sebagai orang yang tidak bersalah. Maka pembelaannya itu ada di
Kisah Para Rasul 258 ya. Di 4. Ini di Kisah Para Rasul 258. Persis tentang sunat yang aku cuplik tadi itu ya. Bauletnya nggak karuan ya. Makanya kalau baca surat-surat Paulus itu harus sabar. Ini juga dia baulet ini ya. Jadi kan aku cuplikan sebentar supaya kalian refresh kembali. Begini. Kisah Para Rasul 258. Sebaliknya Paulus membela diri. Katanya, aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Coba. Paulus mengatakan, aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Kita kritisi dulu tentang hukum Taurat. Orang membunuh itu melanggar hukum Taurat tidak? Bagaimana dengan PD-nya dia mengatakan sedikit pun. Jadi sedikit pun dia, nggak usah banyak-banyak. Sedikit pun Paulus ngaku tidak pernah salah dengan terhadap hukum Taurat. Kan sama tentang sunat tadi. Bulatnya minta ampun ini orang. Ya, makanya seperti aku sudah sampaikan, kalau ada sebuah pertanyaan, Paulus adalah seorang pelaku tindak kriminal. Itu A benar, B salah. Itu tinggal pilih kamu jawab yang mana itu. Sekarang kita lihat. Aku review lagi. Ya memang begini ya, supaya dapat gambaran yang jelas kita review ke ayat dahulu yang pernah kita sentuh ya. Ya, ini kita ketemukan dengan kisah ya. Ini 5, Kisah Para Rasul 22 4 sampai 5 ya. Ini nanti kita ketemukan ini. Ini bilang tidak bersalah. Ini bilang dia membunuh. Ya. Oke, begini ya, aku baca. Dan aku telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Clear kan? Membunuh Paulus. Dan membunuh itu larangan hukum Torah. Dia di sini bilang sedikit pun dia tidak melanggar hukum Torah. Aku ingin berdiskusikan ini surat-surat Paulus dengan mungkin ada teman-teman dari Kristen ya yang memang menguasai perjanjian baru. Bagaimana sebetulnya kita harus mensikapi atau memahami surat-surat kiriman Paulus ini? Karena bulatnya itu nggak karu-karuan. Ya, bulatnya nggak karuan. Ini asik untuk didiskusikan gitu loh. Bukan sesuatu yang menjemukan. Justru ini mengasihkan karena kita ingin bertarung dalam pemikiran bahwa Paulus itu sebetulnya dengan surat yang dia kirim dia mau ngomong apa sih gitu loh. Kok saling bertentangan. Di sini dia bilang sedikit pun tidak bermasalah dengan hukum Taurat. Lah dia di sini bunuh orang kok. Sedangkan membunuh itu larangan hukum Taurat. Sama seperti tadi. Tidak sunat nggak apa-apa asalkan taat terhadap hukum Taurat. Lah sunat itu apa? Bukan hukum Taurat gitu loh. Ya, kan apa namanya? Saling bertentangan ya. Itu yang bisa aku sampaikan. Oh ya, sebentar. Begini. Ini penting ini. Alhamdulillah mumpung aku ingat, ini penting ini ya. Kamu baca baik-baik Kisah Para Rasul 258 ya. Paulus ini membela dirinya gini ya. Dengan begini. Aku ulangi lagi. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Torah orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Kaisar, ingat. Kenapa nama kaisar dicatut juga? Tuh, supaya kamu tahu. Aku sebetulnya tidak begitu tertarik ya, karena itu ada di dalam sejarah bagaimana kisah Paulus nanti meninggal dengan suasana tragis atas kebijakan Nero kalau nggak salah, dan itu di Romawi.
Nah, sekarang aku tanya, kenapa Kaisar juga disebut, dicatut oleh Paulus? Aku sudah jelaskan ini dulu. Kalian ingat nggak pada video-videoku yang dulu? Bahwa masa itu ada dua kekuatan yang mereka saling kerjasama, saling mengambil keuntungan. Ya, kekuatan teologis itu ada di tangan orang-orang Yahudi. Tetapi kekuatan politis itu ada di tangan orang-orang Romawi. Karena mereka sebagai penjajah, kaisar. Kaisarnya dimaksud kaisar Romawi. Itu loh. Nah, semua kalau sudah menyangkut hukum-hukum pelaksanaan, bukan hukum-hukum teologis ya. Hukum-hukum teologis tapi itu yang aplikatif, yang itu berhubungan dengan humanis, itu harus izin Romawi. Itu harus izin Romawi. Nggak bisa serta-merta dilaksanakan begitu saja. Nggak bisa. Maka penyaliban, ya, penyaliban Yesus itu pun harus dapat restu dari kekuasaan Romawi. Bukan sebetulnya apa sih masalahnya? Kalau tiba-tiba disalib saja sama orang-orang Yahudi? Oh, nggak bisa begitu. Di sana ada dua kekuatan yang berbicara. Dalam perspektif teologis itu ada dalam genggaman orang-orang Yahudi, dalam perspektif politis itu ada dalam genggaman orang-orang Romawi. Itulah yang kalian tahu. Makanya di surat ini Paulus mencatut nama Kaisar supaya dia aman secara politis. Jadi dia ingin menyebarkan kekristenan itu di mana dia aman secara teologis dari orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel itu, dan aman secara politis dari orang-orang Romawi. Itu yang dia maksud. Makanya dalam surat ini disebutkan, sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang-orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Nah, dia mengutip Kaisar karena dia ingin juga mendapatkan jaminan secara politis. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari kajian kita kali ini? Ya, di seri 2 ini sebelum besok kita lanjutkan ke seri 3, ya. Apa? Bahwa Paulus tetap saja dengan kerangka berpikirnya dia telah menggadaikan Torah. Ya. Jadi Torah ini di tangan Paulus telah tergadaikan. Meskipun dia berputar-putar mengadakan pembelaan, faktanya dia tetap aja menggadaikan Torah. Sehingga dia bertentangan dengan yang sudah kita ambil kesimpulan di seri 1 kemarin. Bahwa Yesus meneguhkan Torah, sementara Paulus menggadaikan Torah. Itu yang bisa kita ambil kesimpulan hari ini, ya. Dan pada seri berikutnya, seri 3, kita akan berbicara teologis Paulus itu seperti apa. Dia membangun kekristenan itu, teologisnya dia itu seperti apa. Kita akan bedah di seri yang ketiga. Itu dari aku, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.